Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali di Mojok edisi Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2020 bersama saya Hasbi Sabirin. Bersama saya juga Duanto. Nah ini Bang Hasbi, kita ini akhir pekan ya, tapi Mas. Ada bintang narasumber spesial ini. Iya, kebetulan Tribuners kita hari ini di Mojok Tribun menghadirkan narasumber seorang sosok yang spesial, sosok orang yang sangat tampan, yang masih muda, yang dapat di sebuah institusi. Iya, gitu, tapi jangan dikasih tahu dulu. Ya. Gitu. Pokoknya beliau ini narasumbernya seragam coklat. Ya. Kemudian masih muda. Kalau tidak salah masih di bawah 17 lah. Tahun. Oh, 17. Oh iya. Ini kayaknya milenial harus nonton nih. Rugi kalau nggak nonton karena apalagi program tema hari ini yang kita kupas tentang milenial juga. Iya. Gitu. Jadi untuk sarapan untuk para milenial gitu. Jadi narasumber ini kita sebutin langsung aja ya. Iya. Sudah muda, ganteng, berprestasi. Dan kalau nggak salah, yaitu tapi gini Bang Hasbi, kalau tidak salah, saya dapat bocoran ya. Saya dapat bocoran besok beliau ini dapat penghargaan dari Gubernur Jambi sama Kapolda ya. Iya. Iya. Jadi kita tunggu. Nah, kita langsung sapa saja ya. Iya, boleh. Dari studio kita sapa, kita hadirkan narasumber kita. Narasumber siapa Bang? Yaitu dari Wakapolres Muaro Jambi, Kompol Muhammad Fajar Gemilang. Selamat pagi Pak Kompol. Pagi Bang Hasbi, Tribuners semuanya, selamat pagi semua. Salam sehat. Salam sehat Bang. Nah, gimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah sehat selalu. Diawali olahraga, lanjut ke tribun, disuguhi kopi. Mantap nih Bang Fajar. Nah, Tribuners lihat kan? Pacar aja pagi udah ngopi. Oh, ya, kan? Ngopi. Pagi-pagi olahraga gitu kan. Anak muda ini kalau lihat sosok Bang Fajar nih, aduh, pastilah ini. Iya. Tapi kita nanti juga tanya-tanya sih, sebenarnya sudah punya cewek atau sudah menikah belum? Jangan-jangan banyak yang banyak yang hati nih. Iya, lihat aja penampilannya. Rambut. Iya. Kalau itu DM aja, direct message aja. Yeah. Oke, di IG ya Bang, nanti ya Bang. Di IG. Nah, Bang Hasbi, di Polres Muaro Jambi ini ada sebuah program yang menarik ini dari Polres terkait dengan apa ya? WiFi gratis ya, WiFi gratis. Kebetulan kita hari ini menghadirkan Wakapolres ini sebagai inisiatornya, Mas. Oh ya, inisiator. Karena program ini program yang sungguh memberi manfaat kepada pelajar yang kurang mampu, diinisiator oleh Wakapolres. Gitu. Kalau untuk tahu lebih lanjut apa isi programnya, kegunaannya, kita langsung tanya ke Wakapolres gitu ya. Oke, gitu ya. Pak Wakapolres, boleh dibocorkan sedikit apa awalnya telah meluncing program yang mendapat penghargaan dari Gubernur sama Kapolda, bahkan nih diwacanakan Kapolda Jambi, semua Polsek atau Kapolres untuk mengikuti, mencontohkan program ini. Gimana tanggapannya Pak? Oke. Ini akibat awalnya kegalauan saya. Awal-awal kita terkena COVID itu kan semuanya serba kaget tuh. Kaget. Dunia khususnya di Jambi saja itu agak-agak repot deh. Kemudian dunia pendidikan itu sudah mulai. Ini saya bocorin aja deh. Saya kan udah punya anak nih. Oke, Tribuners berarti terjawab kok Tribuners. Ini bisa diedit nggak? Nggak bisa Bang, ini live. Oke. Satu Indonesia itu. Jadi kan intinya gini, saya udah punya anak. Anak saya baru kelas 4 SD. Istri saya juga bekerja. Itu tiap hari itu sibuk nanyain, Pak, minta pulsa dong, seperti itu. Saya berpikir saya yang bekerja sebagai perwira menengah di kepolisian dan istri saya juga bekerja, saya aja ribet gitu kan. Waduh,
ini perasaan tiap hari kok minta pulsa gitu. Gimana saya berpikir, saya kan Wakapolres nih di Muara Jambi. Ya. Saya mendapat laporan itu ketika ini corona ini sudah mulai agak masif, perusahaan-perusahaan kan banyak PHK. Ya. Data kemiskinan di Muara Jambi saja sudah menunjukkan hal yang sangat signifikan jumlahnya. Sehingga saya berpikir, aduh kasihan juga nih masyarakat ini. Saya aja yang kerja, ada gaji, istri saya kerja ini agak belepotan nih ngadapin pendidikan seperti ini. Bagaimana orang-orang yang susah gitu kan. Akhirnya saya lihat situasi, oke, ini kayaknya saya harus punya ide bantu mereka. Niatnya udah ibadah aja deh, gitu aja kan. Awalnya saya coba di beberapa tempat di Polsek, saya jadikan contoh, saya pasang wifi. Yeah. Jadi konsepnya itu saya siapkan ruangan yang tidak terpakai. Saya keliling polsek-polsek mana ada ruangan nggak. Jadi kalau ada ruangan kita siapkan, kalau nggak ada paling di luar. Cuman yang penting tempatnya representatif dan nyaman ya, gitu kan. Kemudian saya siapkan wifi. Atur jarak social distancingnya itu supaya nggak berdekatan anak-anak ini belajar. Kemudian kan polsek itu ada Babin Kaptibmas. Ya benar. Mereka sampai kampung-kampung tuh. Saya kumpulkan Babin Kaptibmas itu. Pak Babin, saya minta bantuan Pak Babin untuk keliling desa. Dicari anak-anak pelajar yang susah. Kalau anak-anak yang udah mapan, orang tuanya mapan, nggak usah, saya bilang. Karena kuotanya terbatas nih. Saya bilang kita bantu yang benar-benar susah aja deh. Nah, Pak Babin itulah yang membawa anak-anak itu ke polsek, dari mulai Polres, Polsek, sampai pos-pos kecil, seperti itu. Itulah awalnya seperti itu. Di desa mana itu, Bang Fajar, awalnya menggagas itu? Di Sakernan, di Sengeti. Di Sakernan ya. Sakernan, Muara Subo kita mulai juga, gitu kan. Kemudian di Jalupo juga. Ya. Karena memang saat ini pelajar memang membutuhkan ini ya, Bang, istilahnya koneksi internet yang bagus, dan itu kayaknya wajib karena sekolah sudah setiap hari sekolah model online ya, di situ ya. Dan tidak semua tidak semua keluarga mempunyai kemampuan untuk membeli kuota atau menyediakan internet yang ini. Nah, kalau hitungan ya Bang Fajar, boleh tanya hitungan. Misalkan satu kali kita perhitungan 1 kali belajar sehari kan, taruhlah 1 giga seperti itu ya. Otomatis sekitar berapa Bang Hasbi kalau 1 giga? 1 giga kalau 2.000 Mas. Oh, 3 hari 30. Nah, misalkan sebulan, artinya kan orang tua ketika menginginkan anaknya belajar online harus mengeluarkan dana yang lebih ya Bang. Cukup besar. Ya, cukup besar. Artinya apa ya? Ya, istilahnya kalau dengan program Bekali ini ya diapresiasi masyarakat lah gitu ya. Apalagi masyarakat yang kurang mampu. Iya. Dengan melaksanakan kegiatan belajar melalui daring gitu. Tapi gimana Bang? Ketika pertama kali mencoba mengaplikasikan program ini di Desa Sakernan, ada responnya seperti apa warga sekitar? Jadi saya sengaja namanya Bekali. Oh, sebentar, ini kita tanya dulu. Nama programnya apa ya Bang? Lupa saya. Oke, itu dia. Namanya Bekali. Bekal tau? Kalau orang, saya kan dari Jawa Barat ya. Bekal itu sama kayaknya ya, bahasa Indonesia sudah mulai baku juga itu ya. Bekal. Jadi Bekali. Kata-katanya di situ adalah ayo bekali ilmu di sini. Nah, Bekali itu singkatan dari belajar di kantor polisi. Bekali belajar di kantor polisi. Oke. Dan bisa berarti juga sebagai bekal juga ya, bekal untuk orang. Itu maksudnya. Mantap nih. Terus gimana Bang responnya setelah itu? Responnya cukup baik karena memang itu sangat, saya rasa itu menyentuh ya kepada yang membutuhkan ketika situasi seperti ini sedang sulit lah, apalagi anak-anak sangat membutuhkan untuk tetap move on, belajar, tidak mungkin berhenti. Sementara saya melihat dari media bahwa Kementerian Pendidikan juga masih mewacanakan bahwa sistem daring online ini tetap berjalan, bahkan bisa mungkin permanen. Ada beberapa media seperti itu, makanya wah bahaya nih, kasihan nih anak-anak, saya lihat seperti itu. Makanya
ketika membuka program Bekali ini itu selalu rame tuh. Cuman kan kita harus batasi karena kan nggak boleh nih terlalu dempet-dempet nih, nanti lah corona gitu kan, salah lagi kita. Oh, kalau boleh tahu Pak Waka gini, dalam penerapan Bekali ini itu ada hari-hari tertentu nggak untuk siswa yang hadir di tempat yang telah disediakan oleh Kapolsek dan Kapolres itu? Itulah kelebihannya Polsek. Polsek nggak pernah tutup. Coba bayangin aja kalau Polsek tutup. Mas Hasbi sekarang kecopetan di hari Minggu. Begitu laporan, maaf Polsek tutup, mau jadi apa? Jadi saya udah bilang ke jajaran, ke Polsek, khususnya di Muara Jambi, bahwa kita memanfaatkan bahwa police officer never sleep, ya kan? Nggak pernah tidur polisi itu 24 jam. Kita harus membantu masyarakat. Salah satunya itu tadi, Bekali. Nah, pelajar oke, ada jam pelajaran, tapi kadang-kadang saya lihat juga, mereka kan ada tugas-tugas tuh. Tugasnya sekarang juga gitu, download gitu kan. Malam-malam silakan didampingi orang tuanya, Polsek pasti buka gitu. Jadi nggak ada jam-jam tertentu. Jadi ini nanti kedepannya bakal ada di kantor Polsek ya Bang, Bekali ini ya Bang. Kantor Polsek di Muara Jambi akan ada juga ya? Dari Polres, Polsek, Polsubsektor. Yang namanya kantor polisi kita siapkan. Semua. Oke. Jadi kalau saat ini baru Kapolsek Sekarnan, Bang ya? Beberapa polsek sudah. Hampir 80% sudah. Oke, kayaknya ini bakal menginspirasi bukan cuma di Provinsi Jambi, Bang, bukan di Polda Jambi aja, tapi mungkin bisa di istilahnya bisa menyebar. Ide ini bisa menyebar ke Sumatera, kemudian Kalimantan, bahkan Indonesia. Artinya ini kan Bang, apa yang bisa diberikan polisi bukan hanya Kamtipnas kan, artinya juga mendorong apa ya istilahnya sektor pendidikan kan, seperti itu ya Bang. Iya. Ya, kemarin saya sudah menghadap Ibu Bupati, kemudian dari Dewan Provinsi, perwakilan rakyat dari provinsi, kabupaten, beliau-beliau sangat apresiasi atas inovasi maupun dedikasi kita untuk membantu masyarakat. Ibu Bupati juga sangat mendukung, Ibu Bupati, kemudian pemerintah provinsi. Kemarin Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu langsung meninjau, karena kan gugus tugas kan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu langsung meninjau langsung ke lokasi, melihat aplikasi bagaimana program ini berjalan dan sangat apresiasi. Akan menyampaikan ke pusat, diwacanakan nanti tidak hanya di polisi, jadi nggak hanya di kantor polisi, nanti di kantor kelurahan, kecamatan, koramil, gitu, seperti itu. Artinya sangat menginspirasi. Itu dalam program ini Pak Waka, itu ada kerjasamanya kita sama Dinas Pendidikan atau gimana nih? Kalau kayaknya dengar sendiri sih dari siswa. Memang memulai itu memang harus kita sendiri kan awalnya kan, tapi kan ini leading sektor kita, tapi kita juga harus menggandeng kawan-kawan nih, khususnya dari Dinas Pendidikan dan pemerintahan daerah. Saya sudah ketemu bincang-bincang dengan kepala dinas baik dari kabupaten maupun provinsi terkait dengan apa yang saya wacanakan. Pasti beliau dari pemerintah daerah itu, dari provinsi sampai kabupaten itu menyambut baik, sehingga ada wacana nanti, bahkan kita juga sudah mulai berjalan kerjasama ini, seperti misalkan kadang kan kita kurang nih kursi di Polsek. Betul. Pak, tempat saya ada kursi ini, karena kan Dinas Pendidikan pengadaan untuk sekolah-sekolah tuh. Ya udah pinjam dulu deh.